Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gimana puasanya, lancar ya? Lancar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk semua ya? Masuk ya. Masih semangat? Masih ya? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai macam-macam sunnah Nabi. Nah, macam-macam sunnah Nabi itu ada berapa ya? Ada 4. Ya betul, ada 4. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah. Apa? Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah ini menduduki tingkat yang paling pertama, yaitu yang paling tinggi. Nah, contohnya itu seperti hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Apa? Sunnah fi'liyah, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah ini itu menduduki tingkat kedua. Contohnya itu seperti hadis tentang tata cara sholat, kemudian hadis tentang tata cara manasik haji. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Apa? Sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nah, jadi pada saat itu dari para sahabat itu sedang berkumpul. Nah, sedang membahas sesuatu. Nah, di situ Nabi itu tidak melanggar, Nabi itu tidak melarang atau menegurnya, jadi hanya diam saja. Berarti di situ Nabi itu hanya diam, tidak melarang atau tidak membenarkan perkataan dari para sahabatnya. Yang keempat yaitu sunnah hamiyah. Apa? Sunnah hamiyah, yaitu suatu yang dikehendaki oleh Nabi tetapi belum diajarkan. Nah, contohnya itu seperti puasa Asyura. Nah, itu sudah dikehendaki oleh Nabi tetapi belum diajarkan kepada umat atau sahabat-sahabatnya. Nah, sudah paham ya? Sunnah berarti ada 4. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah hamiyah. Nah, di sini Ibu punya yang namanya APE atau alat peraga edukatif. Nah, ini namanya alat peraga edukatif role play. Nah, nanti cara mainnya itu Ibu akan menunjuk satu-satu dari kalian untuk maju. Kemudian nanti silakan diputar. Nah, petunjuknya ini berhenti di angka berapa? Semisal kok berhenti di angka 6. Nah, di sini itu ada pertanyaan-pertanyaan, tapi ada angka-angkanya, nanti sesuai dengan angka yang berhentinya terakhir itu di angka berapa, kayak gitu ya. Sudah paham? Ya. Ibu minta yang pertama itu Dinda silakan maju. Ya. Silakan Dinda putar role play-nya. Berhentinya di angka berapa? Itu angka berapa ya? 8 angka 7. 8 ya. Nah, angka 8. Ini. Sebutkan macam-macam sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada 4. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah
takririah, dan yang keempat sunnah hamiyah. Betul apa Oh. enggak? Oh. Betul ya? Oh. Betul. Silahkan Dinda bisa duduk lagi. Iya, sama-sama. Yang kedua, Rafa, silakan maju. Silakan diputar. Jadi 8 ya? 7. Sebutkan contoh sunnah kauliyah. Hadis tentang belajar dan mengaji Al-Quran. Ya, betul. Betul ya? Oh. Ya, selanjutnya Sultan silakan. Nomor 7 sama 8 berarti sudah ya. Nomor 2. Sebutkan contoh sunnah fi'liyah. Iya. Hadis tentang daging biawak atau dam. Itu apa? Oh, Lah, salah. Harusnya sunnah hadis tentang kalau fi'liyah hadis tentang tadi apa? Hadis tata cara sholat. Iya, betul. Berarti kurang tepat. Selanjutnya Vino silakan. Ya. Lagi 6 ya. 6 mana 6? Sebutkan contoh sunnah takririyah. Berarti yang tadi disebutkan Sultan yang hadis tentang memakan daging biawak dan iya, betul, daging. Iya. Betul. Memakan daging dab atau biawak. Selanjutnya yang terakhir Nanta. Lagi. Yang sabar ya. Lima berarti sebutkan contoh sunnah hamiyah. hadis puasa Asyura. Iya, betul. Berarti sudah paham semua ya. Tadi sudah dijelaskan kan mengenai 4 sunnah Nabi atau macam-macam sunnah Nabi. Nah, perbedaannya itu berarti kalau sunnah kauliyah itu suatu ucapan atau perkataan yang disandarkan kepada Nabi. Kalau sunnah fi'liyah itu suatu perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Nah, kalau sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, kalau sunnah hamiyah itu berupa sesuatu yang dikehendaki Nabi tapi belum diajarkan kepada umatnya atau kepada para sahabatnya. Ya, berarti sudah paham ya? Ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Berarti sudah paham ya mengenai metode APR role play? Ya, kalau sudah paham, nah untuk materi selanjutnya silakan kalian menghafalkan. Tadi kan hadis-hadis mengenai macam-macam sunnah itu silakan dihafalkan. Nanti minggu depan kita menggunakan APR role play ini lagi. Nanti saya tanya itu semisal contoh dari hadis sunnah kauliyah itu apa, nanti kalian silakan dibacakan
Kalau bisa dihafalkan ya. Ya, sudah paham? Ya, kalau tidak ada pertanyaan dan kalian sudah paham, saya cukupkan saja sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.